Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Samawa TV Channel. Perkenalkan, nama saya Nurati Suryani. Di sini kita kedatangan narasumber yaitu Bapak Andi Supandi. Beliau merupakan guru di Semen 2 Padalarang yang mengajar pelajaran bahasa Sunda. Pak, buat tema kali ini nih, tema yang dibahas tentang apa, Pak? Kalau saat ini mungkin yang relate yang berhubungan baik dengan kehidupan kita saat ini ya, di tengah pandemi, kemudian PPKM yang terus diperpanjang dan lain sebagainya. Mungkin tema tentang kesabaran diri itu cukup lumayan penting menurut Bapak. Nah, Pak, kalau maksud dari sabar, obat segala sakit dan kunci segala masalah itu apa sih, Pak? Nah, ini menarik ya. Kadang-kadang kita kalau mendengar kata sabar itu, teman-teman suka salah mendefinisikan. Suka nggak kayak gini, misalkan kita lagi ditimpa kemalangan, ditimpa suatu masalah, kemudian kita curhat ke teman, kata teman teh sing sabar we. Gimana biasanya perasaan yang timbul? Ya kadang emosi juga sih, Pak. Kadang cuma sabar, dia nggak bisa ngasih solusi apa-apa, tapi dia cuma bisa bilang sabar doang sama kita. Sabar wel. Nah itu teman-teman yang kadang-kadang kita salah persepsi tentang sabar. Sabar, kebanyakan kita menganggap bahwa sabar itu adalah berpangku tangan, serah diri, pasrah apa ya, sangaguluyurna lah. Ya udah terima aja, udah nasib. Itu kan biasanya seperti itu. Iya. Nah, sabar dalam konteks yang sebenarnya itu justru bukan dari situ. Sabar yang sebenarnya itu yang menurut Bapak pahami itu adalah konteks di mana seseorang melakukan segala sesuatu yang ia bisa, segala potensi yang dia miliki untuk menghadapi apa yang terjadi. Kalau kita ditimpa kemalangan, ya kita perbaiki apa yang harus kita lakukan ke depannya untuk hal tersebut. Misalkan kita kecurian, oh berarti kita harus belajar dari kesalahan tersebut. Kenapa kemarin kecurian? Kalau kita ujiannya jelek, oh apa yang harus kita lakukan agar tidak jelek? Perbaiki lagi. Kalau misalkan sekarang PPKM terus diperpanjang, pandemi tidak usai, oh apa yang harus kita perbaiki? Oh pola hidup kita, mulai menerapkan mungkin protokol kesehatan, kemudian mematuhi aturan dan anjuran pemerintah, vaksin mungkin untuk teman-teman. Jadi untuk meminimalisir agar pandemi ini tidak terlalu luar biasa dan menyebar sekian rupa sehingga pandemi bisa berakhir di negara kita. Nah itu mungkin sabar. Jadi kunci dari masalah, ya bisa. Kemudian obat segala sakit, ya betul juga, karena kalau dengan sabar orang yang sabar itu ditandai dengan ikhlasnya dia menerima sesuatu. Salah satu cara tandanya ikhlas seseorang itu adalah ketika dia sudah dapat tersenyum, lega, kemudian berkata, ya saya menerima dengan lapang dada. Salah satunya itu. Jadi kalau obat segala sakit, ya betul juga. Kalau misalkan kita diterima menerima musibah atau cobaan, kita bersabar dengan melakukan segala yang kita bisa, kemudian hasilnya mengembalikan lagi, ya ini sudah semampu yang saya lakukan. Nah gitu mungkin. Tapi Pak, kalau di ajaran Islam nih, ada nggak sih Pak tentang sabar itu? Tentu saja di ajaran agama manapun, mungkin ya terutama di ajaran agama Islam, sabar itu merupakan salah satu pilar yang utama diajarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, banyak sekali ayat tentang sabar, dan kadangkala ajaran sabar dalam Al-Quran itu disandingkan dengan kisah para nabi dan rasulnya. Ketika Nabi Ayub ditimpa kemalangan dengan penyakit yang berkelanjutan, terus-terusan ya sakit, dia sabar ya, dengan mengatakan, Bapak lupa lagi ayatnya, ya Tuhanku, aku menerima segala cobaan ini, kemudian aku tahu Kau Maha Pengasih dan Penyayang. Dia tidak minta disembuhkan, tapi dia maha tahu Allah itu maha pengasih dan penyayang. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, ketika Nabi Musa kemudian harus berhadapan dengan Fir'aun dikejar-kejar, ketika Nabi Nuh harus membangun bahtera berlayar meninggalkan anak-anak yang tercinta, ketika Rasulullah SAW
berhijrah meninggalkan tanah kelahirannya. Semua itu makna tersirat makna bersabar. Kenapa? Karena ternyata kunci dari segala kesuksesan, kunci dari segala hal itu adalah kesabaran. Gitu. Nah Pak, nih kan mungkin sebagian orang sekarang lagi punya masalahnya nih Pak, masalah masing-masing. Ada nggak sih Pak tips buat teman-teman yang lagi ada masalah nih Pak? Tuh. Nah, itu dia dengan kalau kita analogikan sabar itu adalah menerima segala sesuatu dengan berketahapan. Semisal sebutir biji, dia bersabar, tumbuh sedikit demi sedikit, tumbuh menjadi pohon yang besar, berkayu keras, menaungi sekitarnya. Matahari bersabar, dia terbit dari timur, kemudian terbenam di barat, setiap hari seperti itu. Bagi teman-teman yang sekarang sedang ditimpa kemalangan, ingatlah pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak akan Allah turunkan musibah, cobaan itu melebihi dari apa yang dimampunya. Sama seperti misalkan seseorang sedang ujian, seorang siswa sedang ujian, dia hanya akan diuji dengan apa yang sudah diajarkan oleh gurunya. Tidak mungkin anak kelas 10 dapat materi ujian kelas 12, tidak mungkin kan? Karena melewati belum. Kuncinya kita bisa melewati tahapan tersebut dengan tadi bertahap. Kemudian kedua, selalu ingat bahwa setiap cobaan, setiap rintangan yang kita hadapi saat ini, kuncinya sudah ada, sudah kita miliki, bekalnya sudah ada pada diri kita. Tinggal kalau misalkan ujian sekolah, tinggal kita mau belajar atau tidak. Begitu juga dengan ujian kehidupan, kita mau belajar atau tidak, introspeksi diri atau tidak, membaca dari segala apa yang kita lalui. Sekarang kemalangan apa yang sedang kita rasakan? Misalkan nggak lulus SBMPTN, Allah mungkin menyiapkan tempat yang lain lebih baik, benar. Atau misalkan dapat ujian apa lagi ya? Nah sekarang lagi ini ya, di masa pandemi ini, ngeri Bapak juga ya, sering mendengar berita tentang kematian. Itu sering sekali, ditinggal keluarga terdekat dan lain sebagainya. Itu ujian yang luar biasa, apalagi orang-orang yang dicintai. Apa bentuk sabar kita kepada hal tersebut? Mungkin yang pertama, kita menunjukkan bakti kita kepada orang yang yang meninggal, mengirimi mereka doa, kemudian membaikkan namanya, beramal atas nama beliau, atau kemudian mengunjungi kerabat yang dulu beliau tinggalkan. Paman saya kemarin meninggal, dia punya punya teman-teman dekat dan lain sebagainya, kita mengabarinya, kemudian tetap menjaga hubungan harmonis. Itu mungkin salah satu hal-hal yang sabar, mereka sabar. Nah begitu mungkin ya Nurul. Ya teman-teman, jadi buat kalian yang misalnya lagi ada masalah, cukup kalian dengan sabar, karena di situ Allah udah menyiapkan yang lebih baik. Kita lebih baik. Sekian dari saya dan Pak Andi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.